Hai sobat, gimana kabar kalian? Semoga disehatkan selalu dan banyak rezekinya, amin. Jangan lupa untuk berlangganan. Dengan Anda berlangganan, Anda menjadi orang pertama di channel ini yang memiliki hak istimewa. Pada kesempatan kali ini, Sabta Novel akan melanjutkan Ultimate Martial Divine King episode 31. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Mimin sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Selatan Kota Kekaisaran. Setelah berpikir sejenak, Chu Hen akhirnya menemukan tempat ini berdasarkan koordinat di peta. Dibandingkan dengan akademi tingkat tinggi lainnya, pintu masuk utama Heavenly Star Martial House bisa dibilang sepi. Sekilas, hanya ada beberapa kelompok orang yang tersebar di pintu masuk yang bisa dianggap bermartabat dan rapi. Beberapa pria dan wanita muda berdiri di pintu masuk dan ragu-ragu sejenak sebelum menggelengkan kepala dan pergi. Kalau dipikir-pikir kembali saat itu, ketika ia menjadi pemimpin dari 6 rumah bela diri utama, ia sekarang dalam kesulitan yang sangat besar. Sungguh tidak dapat dipercaya. Chu Hen melangkah maju. Pada saat yang sama, 2 atau 3 pemuda keluar dengan marah sambil mengumpat sesuatu. Prefektur Tensei sialan. Sudah seperti ini, tetapi penilaiannya masih sangat sulit. Sialan, apakah dia masih berpikir bahwa dia adalah salah satu dari 6 perguruan tinggi besar? Benar sekali, aku benar-benar tidak mengerti mengapa mentor Silan mau tinggal di tempat seperti ini. Dia bahkan menolak menerimaku. Kutuklah tempat sampah ini agar selalu berada di posisi terbawah setiap tahun, dan tidak akan pernah bangkit lagi. Beberapa dari mereka terus mengumpat saat berjalan melewati Chu Hen. Chu Hen tidak dapat menahan diri untuk tidak berhenti. Apakah prefektur Tensei ini begitu menyedihkan? Lupakan saja, aku tidak punya pilihan sekarang. Chu Hen menenangkan diri dan menaiki tangga menuju pintu masuk. Penjaga di pintu datang dan bertanya dengan hangat, apakah Anda di sini untuk mengikuti ujian? Seseorang bernama Song Chengli memberi saya surat rekomendasi. Dia menyuruh saya datang ke sini. Jadi, Anda direkomendasikan oleh Cheng Lai. Silakan ikuti saya. Chu Hen mengangguk dan mengikuti penjaga itu ke dalam rumah bela diri. Prefektur Tensei sangat besar, luas dan memiliki banyak bangunan. Paviliun Qiongyuan tinggi dan megah, samar-samar memperlihatkan kejayaan masa lalu. Dengan pengawal yang memimpin jalan, Chu Hen tiba di sebuah alun-alun yang luas. Sepertinya sesuatu baru saja berakhir. Kerumunan yang berkumpul di sini bubar ke segala arah. Mentor Wu Hao, ini adalah murid yang baru saja datang untuk melapor. Dia direkomendasikan oleh mentor pemburu kota. Penjaga itu berjalan di depan seorang pria parubaya berusia awal 30-an dan berkata, pria bernama Wu Hao itu memiliki wajah yang baik dan fitur wajah yang teratur. Matanya berbinar ketika mendengar Song Chengli merekomendasikannya. Oh, dia ada di sini. Nama saya Chu Hen. Salam, instruktur Wu Hao, kata Chu Hen sopan. Wu Hao mengangguk puas, dan ada sedikit kegembiraan di antara alisnya. Pemburu kota telah memberitahuku tentangmu. Aku sangat senang kau bisa datang ke prefektur Tensei kami. Chu Hen tersenyum dan tidak mengatakan apapun. Aku akan memberi tempat tinggal untukmu terlebih dahulu. Saya akan membantu Anda dengan prosedur penerimaan nanti, kata Wu Hao. Terima kasih, mentor Wu Hao. Sama-sama, hehe, silakan cari aku jika kamu butuh sesuatu. Prefektur Tensei sudah seperti rumahmu. Mendengar kalimat terakhir dari pihak lain, hati nurani Chu Hen sedikit bergetar. Seolah-olah ini adalah pertama kalinya dalam sebulan dia merasakan aura hangat yang samar. Setelah percakapan singkat, Wu Hao meminta seorang siswa yang lebih tua untuk membawa Chu Hen ke kediamannya. Adik Chu Hen, kamu bisa tinggal di sini mulai sekarang. Sesaat kemudian, murid yang lebih tua itu menuntun Chu Hen ke pintu masuk sebuah halaman. Pintu halaman itu sedikit terbuka. Sekilas, ada sekitar 4 atau 5 ruangan di dalamnya. Awalnya, satu halaman bisa menampung 4 atau 5 orang. Namun, karena tidak banyak siswa baru di prefektur Tensei kami dalam beberapa tahun terakhir, ada cukup banyak kamar kosong. Ada 2 orang yang tinggal di halaman ini. Orang yang satunya juga mahasiswa baru. Dia mungkin sudah keluar sekarang. Terima kasih, kakak senior Guking. Chu Hen mengangguk dan berkata. 2 orang yang tinggal dalam satu halaman adalah salah satu keuntungan memiliki jumlah penduduk yang lebih sedikit. Setidaknya saat bercocok tanam, lingkungannya bisa relatif tenang. Guking melambaikan tangannya dan melanjutkan, untuk kamar, kamu bisa memilih salah satu yang tersisa. Mungkin akan sedikit berdebu, jadi kamu harus membersihkannya sendiri.
Aku akan mengirimkan beberapa keperluan sehari-hari nanti. Terima kasih, kakak senior, kata Chu Hen penuh rasa terima kasih. Hehe, nggak masalah kok. Setelah memberikan beberapa instruksi, Gu Qing pergi untuk sementara waktu. Chu Hen memasuki halaman dan memilih ruangan kosong di sisi utara. Hanya ada dekorasi sederhana di ruangan itu. Tempat tidur, meja, kursi, lemari, namun, ruangan itu luas dan terang. Ada lapisan tipis debu di lantai. Segera, Chu Hen mulai melakukan pembersihan dan penataan sederhana di ruangan itu. Tak lama kemudian, terdengar serangkaian langkah kaki ringan dari kejauhan. Chu Hen mengira Gu Qing telah kembali, tetapi dia dengan cepat menampik gagasan ini. Peri di langit, wanita cantik di tanah, satu di tangan kiriku, satu di tangan kananku, satu di pahaku. Rumput hijau di tepi sungai, Mu Feng datang untuk memetik bunga, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, setelah dipetik, itu milikku. Bersamaan dengan mulut penuh puisi-puisi bengkok, seorang pemuda aneh tiba-tiba masuk dari pintu. Buddha, oh Buddha, siapakah pria paling tampan di dunia? Tentu saja, sebelum dia selesai berbicara, pemuda itu tertegun. Dia menatap Chu Hen di depannya dengan ekspresi terkejut. Sejujurnya, Chu Hen juga tercengang. Dia melihat pakaian pihak lain tidak rapi, dan ada buntut rubah hijau di mulutnya. Bahkan ada bunga kecil di rambutnya. Ditambah dengan puisi bengkok yang baru saja dibacakan pihak lain, Chu Hen sedikit gelisah. Dari mana orang gila ini berasal? Setelah pemuda itu pulih dari keterkejutannya, dia menyeringai dan berjalan di depan Chu Hen. Kamu juga tinggal di sini. Lakukan, lakukan. Haha, namaku Mu Feng. Kalian bisa memanggilku Mu Xiao Feng, atau Xiao Feng Feng, atau bahkan Sui Feng. Hehe, bagaimana denganmu? Siapa namamu? Sudut mata Chu Hen berkedut, dan dua kata tiba-tiba muncul di dalam hatinya. Aneh, aneh. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Bagaimana mungkin aku tinggal satu halaman dengan orang seperti itu? Dan Xiao Feng Feng, seberapa besar kekurangan cinta pada pria ini? Chu Hen mengabaikan pihak lain dan berbalik untuk melanjutkan membersihkan debu di ruangan. Mu Feng sangat antusias. Hehe, kataku, saudaraku, apakah kamu malu dengan ketampananku? Tidak apa-apa, kamu tidak perlu merasa rendah diri. Kamu tidak tahu, orang setampan aku adalah pusat perhatian kemanapun aku pergi. Aku selalu menahan pesona yang seharusnya tidak dimiliki oleh usiaku. Bisakah kau diam? Chu Hen tidak tahan dengan kata-kata bertele-tele dari pihak lain. Hehe, jangan seperti ini saat pertama kali bertemu. Mengenal satu sama lain adalah takdir, takdir yang mempertemukan kita. Chu Hen menatap dingin ke arah pihak lain. Jika kamu tidak diam, aku akan merusakmu sekarang juga sehingga kamu tidak akan bisa tidur karena ketampananmu. Mu Feng langsung menutup mulutnya dan menyeringai bodoh. Dia berdiri di samping tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Chu Hen diam-diam menggelengkan kepalanya. Benar saja, ketika hutannya besar, ada berbagai macam burung. Bagaimana mungkin ada orang aneh seperti itu di dunia ini? Dengan sangat cepat, Chu Hen membersihkan ruangan itu, dan ruangan yang luas itu tampak baru. Chu Hen melirik Mu Feng yang berada di luar pintu dan berkata pelan, kenapa kamu masih berdiri di sini? Hehe, Mu Feng sekali lagi datang dan mencoba mendekatinya. Tidak peduli apa, hanya kita berdua yang tinggal di sini. Di masa depan, kita harus saling menjaga. Bagaimana kalau aku berbagi 36 strategi mendekati seorang gadis denganmu? Tidak tertarik, lalu apa yang kamu minati? Aku, Mu Feng, menguasai astronomi dan geografi. Aku tahu 500 tahun yang lalu dan 500 tahun yang akan datang. Aku suka mendekati gadis-gadis. Aku punya banyak minat. Orang-orang memanggilku naga putih kecil dari ombak. Chu Hen merasakan sakit kepala yang datang. Dia mendesah tak berdaya dan berkata, menurutmu, apakah sisi kiri wajahmu lebih baik atau sisi kanan yang lebih baik? Atau kedua sisi lebih baik? Ini, hehe, aku masih ada urusan. Kakak, pergilah dulu. Aku akan datang menemuimu nanti. Merasakan dinginnya tubuh Chu Hen, Mu Feng akhirnya tidak berani tinggal di sini lagi. Dia berbalik dan meninggalkan ruangan. Chu Hen tidak tahu apakah harus marah atau tertawa. Hari-harinya di masa depan mungkin tidak akan sedamai yang dibayangkannya. Adik Chu Hen, tak lama kemudian, terdengar suara Gu Qing dari luar. Chu Hen berdiri dan keluar. Kakak senior Gu Qing, aku di sini. Gu Qing tersenyum. Dia membawa setumpuk kebutuhan sehari-hari dan berjalan di depan Chu Hen. Kakak senior, silakan masuk. Oke. Gu Qing meletakkan semua barang di atas meja sebelum mengeluarkan lencana dan buku panduan. Adik muda Chu Hen, ini lencana akademi dan buku panduan murid baru.
Simpan saja. Chu Hen menerima dua benda itu. Lencana itu adalah hiasan bintang berujung 5 yang terbuat dari tembaga, dan dapat dikenakan di dada pakaian seseorang. Adik muda Chu Hen, mulai hari ini, kau adalah anggota akademiku. Dalam keadaan normal di Prefektur Tensei, kau dapat mengajukan permohonan untuk meninggalkan akademi setelah 4 tahun. Jika poin bintangmu telah mencapai 30.000 poin, kau juga dapat mengajukan permohonan untuk meninggalkan akademi terlebih dahulu. Gu Qing berbicara. Poin bintang. Chu Hen sedikit terkejut, dan ekspresi bertanya muncul di wajahnya. Sederhananya, poin bintang adalah hasil kerja para siswa Prefektur Tensei kami, dan ada berbagai metode untuk memperoleh poin bintang. Misalnya, mencapai standar yang ditetapkan oleh para instruktur dalam waktu yang ditentukan, atau meraih sejumlah kemenangan berturut-turut di arena bela diri, atau menyelesaikan tugas yang diberikan oleh rumah bela diri, dan seterusnya, semua itu dapat diperoleh. Saya harus memperoleh 30.000 poin bintang untuk dapat pergi lebih awal. Ya, saat poin bintangmu mencapai 10.000 poin, maka kau bisa menukarnya dengan lencana perak. Gu Qing menunjuk lencana bintang berujung 5 dari tembaga di tangan Chu Hen sambil berbicara. Ketika poin bintang yang Anda kumpulkan melebihi 20.000 poin, maka Anda dapat menukarkannya dengan lencana emas. Ketika poin bintang yang terkumpul mencapai 30.000 poin, maka Anda dapat menukarnya dengan lencana hitam, dan pada saat yang sama, Anda akan memiliki persyaratan untuk meninggalkan akademi. Tentu saja, Anda juga dapat memilih untuk tetap tinggal di rumah bela diri dan pergi setelah 4 tahun. Ketika mendengar sampai di sini, Chu Hen secara naluriah melirik lencana di dada Gu Qing, dan lencana itu terbuat dari tembaga dan emas gelap juga. Gu Qing mengusap hidungnya karena sedikit malu. Aku hanya punya sedikit lebih dari 9.000 poin bintang sekarang, dan aku akan bisa mengumpulkan 10.000 poin setelah aku menyelesaikan tugas untuk menerima murid baru kali ini. Pada saat itu, aku bisa menukarnya dengan lencana perak. Anda juga dapat memperoleh poin bintang dengan menerima siswa baru. Haha, ya, tapi hadiah untuk poin bintang relatif lebih rendah. Akademi peringkat tinggi lainnya memiliki peraturan yang kurang lebih sama, dan satu-satunya perbedaan adalah lencana akademi itu indah. Biasanya, adik junior, usahakan sebisa mungkin untuk membawa lencana itu. Baiklah, aku mengerti. Chu Hen mengangguk setuju. Gu Qing pun tersenyum. Bagaimanapun, peraturan tertulis akademi itu tertulis jelas di buku pegangan. Kau akan mengerti setelah membacanya sendiri nanti. Jika ada yang tidak kau mengerti, kau bisa datang menemuiku. Selain itu, ada satu hal terakhir yang lebih penting. Para siswa baru akan memilih instruktur uskup di Seven Star Square besok pagi, jadi jangan terlambat. Memilih instruktur Bishop, sesuai dengan namanya, seorang instruktur uskup dapat disebut sebagai instruktur bela diri utama, dan itu setara dengan tanggung jawab langsung seorang guru terhadap murid pribadinya. Sejujurnya, Chu Hen tidak memiliki harapan khusus terhadap para instruktur di Prefektur Tensei. Bagaimanapun, ini adalah rumah bela diri peringkat tinggi terburuk di ibu kota kekaisaran, jadi seberapa bagus kualitas pengajaran para instrukturnya. Tetapi ketika dia melihat ekspresi serius Gu Qing, Chu Hen tetap mengangguk.